Oke, materi kita kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Ada dua di sini kata kuncinya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Sebelum memasuki persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, kita lebih dulu harus memahami tentang konsep kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui kebenarannya. Dia bernilai benar atau salah kita sudah tahu. Contoh, kalimat Kota Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Nah, itu adalah kalimat tertutup. Kenapa? Karena kita sudah tahu kalimat ini benar. Contoh yang lain, ada 5 hari dalam 1 minggu. Ini juga kalimat tertutup. Kenapa? Karena kita sudah tahu kalimat ini ada 5 hari dalam 1 minggu. Ini adalah kalimat yang salah. Begitu juga dalam matematika. 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, ini juga kalimat tertutup. Karena kita sudah tahu dia benar. Kemudian yang lain, 6 kurang 3 sama dengan 5. Ini juga kalimat tertutup, tapi bernilai salah. Jadi kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah kita ketahui kebenarannya, dia salah atau benar. Kalau kalimat terbuka, dia adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Dia memuat variabel bebas. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya kalimat kota X adalah ibu kota Sulawesi Utara. Nah, di sini ada variabel bebas yang disebut dengan X. X ini bisa saja sembarang kota yang bisa kita sebutkan, misalnya kota Palu, kota Jakarta. Jadi X ini mewakili variabel bebas. Jadi kalau kalimat seperti ini, maka kita tidak bisa menentukan dia benar atau salah. Kita belum tahu karena X ini masih bersifat variabel bebas. Jadi kalau X ini diganti dengan kota Manado, nah itu disebut kalimat yang bernilai benar. Tapi selama kita masih memakai variabel X, maka ini masih disebut dengan kalimat terbuka. Kemudian yang kedua, ada Y hari dalam 1 minggu. Y hari artinya Y itu menyatakan jumlah hari. Ada berapa hari dalam 1 minggu. Variabel Y di situ menyimpulkan berapapun angkanya. Ini masih bersifat kalimat terbuka karena kita tidak tahu nilai kebenarannya berapa. Kemudian juga dalam matematika, 4 tambah X sama dengan 7. Nah, ini disebut kalimat terbuka karena 4 tambah X sama dengan 7 kita tidak tahu dia benar atau salah. Jadi X ini bisa mewakili sembarang bilangan yang dapat kita gantikan. Sembarang bilangan bebas yang dapat kita gantikan sebagai posisi di 4 tambah X. Kalau X-nya 3, maka kalimat ini benar. Kalau X-nya 2, maka kalimat ini salah. Kemudian yang berikutnya Y kurang 3. Y kurang 3 juga bersifat kalimat terbuka. Kenapa? Karena di sini Y-nya ini masih bentuk variabel ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, dalam matematika, sering ditemui kalimat terbuka dan tugas kita adalah mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Ya. Kita masuk pada yang pertama, persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV. Ini materi dasar untuk kalian mempelajari persamaan linear 2 variabel, sistem persamaan linear, dan lain-lain. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang mempunyai hubungan sama dengan, jadi ada tanda sama dengan, dan variabelnya berpangkat 1. Contohnya, bentuknya seperti ini. AX tambah B sama dengan C. Dengan A, B, C itu adalah sembarang bilangan, X adalah variabel. Bentuk umumnya seperti ini. Contoh, persamaan linear satu variabel seperti ini. 2X tambah 5 sama dengan 4. 6X kurang 3 sama dengan 7. X tambah 1 sama dengan 6. Nah, ini adalah bentuk contoh dari PLSV. Nah, contoh yang ini bukan PLSV. Untuk yang pertama 2X tambah 5Y sama dengan 4, ini bukan PLSV karena apa? Dia sudah memuat 2 variabel. Sedangkan yang dibahas di sini adalah 1 variabel ya. Jadi kalau X hanya X, kalau Y hanya Y. Ini sudah X dan Y. Jadi ini bukan 1 variabel lagi. Kemudian yang kedua 6X kuadrat kurang 3 sama dengan 7. Nah, ini juga bukan PLSV. Kenapa? Karena sudah memiliki pangkat 2. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah pangkatnya hanya 1. Kemudian yang terakhir X tambah 1 kurang dari 6. Nah, ini juga bukan PLSV karena kita memakai tanda sama dengan, bukan kurang dari ya. Jadi untuk kurang dari ini nanti akan kita bahas selanjutnya di pertidaksamaan. Jadi ada sangkut pautnya. Jadi untuk yang ketiga ini bukan persamaan ya. Perhatikan kata persamaan, berarti kita menggunakan simbol sama dengan. Jadi untuk 3 bentuk ini bukan PLSV. Untuk menyelesaikan PLSV, ditentukan dengan mencari nilai pengganti variabel sehingga PLSV menjadi suatu pernyataan yang benar. Contoh, X tambah 5 sama dengan 11. Nah,
Ini adalah persamaan, variabelnya hanya satu dan pangkatnya juga hanya satu. Tugas kita membuat kalimat ini menjadi benar. Untuk sementara kalimat ini masih belum kita ketahui, dia benar atau salah. Tugas kita mengubah kalimat ini menjadi benar dengan cara menentukan nilai X yang tepat. Kita eliminasi dulu 5. Kita bisa menambahkan bilangan apa saja, asalkan di ruas kiri dan ruas kanan kita lakukan hal yang sama. Di sini kita ingin menghilangkan 5 di samping kiri. 5 di ruas kiri ini kita tambahkan saja masing-masing dengan negatif 5 agar 5 itu habis ya. 5 itu menjadi 0. Positif 5 kita tambahkan dengan inverse dari positif 5 adalah negatif 5. Sehingga yang di ruas kiri akan habis 5-nya, tersisa X, dan di ruas kanan 11 kurang 5 dia menjadi 6. Jadi nilai X yang kita cari adalah 6. Itu cara untuk menyelesaikan persamaan yang pertama. Kemudian contoh berikut. Misalkan kita punya 4X kurang 6 sama dengan 14. Pertama, di ruas kiri ada negatif 6, kita hilangkan dengan cara kita tambahkan bilangan yang merupakan inverse dari negatif 6, yaitu positif 6. Jadi, dengan menambahkan inverse, maka dia menjadi identitas dan di ruas kiri akan tersisa 4X, sedangkan di ruas kanan akan tersisa 14 tambah 6 menjadi 20. Dengan demikian, 6-nya sudah kita eliminasi, tinggal 4. Di sini masih ada 4X. Kita membutuhkan hanya X, ya. Maka kita hilangkan 4 ini. Nah, ini dalam bentuk perkalian, berarti kita buat lagi perkalian, tapi dengan cara mengalihkan dengan inverse dari 4. Agar kita membuat 4 ini menjadi hilang, kita kalikan dengan inverse dari 4, yaitu 1/4, inverse perkaliannya. Maka 4 dikali 1/4 kan menghasilkan 1. Jadi di samping kiri tersisalah X, sedangkan di samping kanan 20 dikali 1/4 atau 20 dibagi 4 hasilnya 5. Jadi nilai X yang kita cari adalah 5. Jadi seperti itu cara penyelesaian untuk mencari nilai X yang atau nilai variabel yang ingin kita ketahui. Contoh yang ketiga, di sini kita punya persamaan 2X tambah 2 sama dengan 7 kurang 3X. Ini juga merupakan PLSV. Kenapa? Karena dia memiliki satu variabel dan pangkatnya 1. Memang dia berada di dua posisi, di kiri dan kanan, namun itu bukan masalah. Kita bisa memindahkannya kiri maupun di kanan. Cara yang pertama, seperti tadi, kita hilangkan dulu nilai positif 2 dengan cara menambahkan lawan dari positif 2. Lawan dari positif 2 adalah negatif 2, sehingga di samping kiri akan tersisa 2X, dan di samping kanan akan tersisa 5 kurang 3X. Di 7 dikurangi 2 jadi 5 ya. Nah, sampai di sini kita akan menghilangkan negatif 3X di samping kanan, agar kita hanya tersisa di samping kiri saja X-nya. Tambahkan dengan lawan dari negatif 3X, yaitu positif 3X. Kita tinggal menambahkan saja. Yang penting kita selalu menambahkan di kiri dan di kanan bilangan yang sama. Negatif 3X di samping kanan akan habis, akan tersisa 5, sedangkan di samping kiri 2X tambah 3X menjadi 5X. Jadi 5X sama dengan 5, sekarang kita akan mengeliminasi 5. Caranya kita kalikan, kalau ini dalam bentuk perkalian berarti kita harus kali juga. Kalau tadi penjumlahan, tinggal kita jumlahkan. Kalau ini perkalian, kita kali 5 dengan 1/5, sehingga di samping kiri 5-nya habis, akan tersisa X, dan di samping kanan 5 dikali 1/5 hasilnya 1. Seperti itulah cara penyelesaian untuk mencari nilai variabel pada persamaan linear satu variabel. Untuk lebih jelas, kita bahas contoh yang lain. Misalkan seperti ini, 2 kali dalam kurung X tambah 3 sama dengan 12. Nah, untuk seperti ini kita harus sederhanakan dulu. 2 kali X hasilnya 2X, 2 kali 3 hasilnya 6, sama dengan 12. Nah, setelah sudah seperti ini, barulah kita singkirkan nilai 6. Positif 6 kita singkirkan dengan cara menambahkan inverse-nya, yaitu negatif 6. Nah, setelah itu baru tersisalah di samping kiri, di ruas kiri adalah 2X, dan di ruas kanan 12 kurang 6 hasilnya 6. Nah, setelah ini baru kita kalikan 2-nya untuk menjadikan dia 1, kita kalikan dengan lawan dari atau inverse dari 2 adalah perkalian dengan 1/2. Maka hasilnya X sama dengan 3. Tidak sulit untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini, tinggal bagaimana kita melihat langkah-langkahnya dengan jelas ya. Contoh yang lain, misalnya yang seperti ini, 1/3X kurang 4 sama dengan 4. Caranya sama, kita singkirkan dulu negatif 4 dengan cara menambahkan 4, kemudian akan tersisa di samping kiri 1/3X, sedangkan di samping kanan 4 tambah 4 jadi 8. 1/3 ini kan kita akan buat menjadi 1, maka kita harus menghilangkan 1/3 ini, kita kali dengan lawan dari 1/3 adalah tentu saja 3, kebalikannya ya. 1/3-nya akan habis, tersisa di samping kiri yaitu X, dan di samping kanan 8 kali 3 yaitu 24. Nah, kita lihat contoh yang lain.
Contohnya seperti ini, ada bentuk pecahan, X tambah 2 per 3 sama dengan 2X tambah 4 per 2. Kita tidak perlu panik untuk mengerjakan soal ini, kita tinggal menghilangkan penyebutnya saja. 3 dan 2 kita hilangkan penyebutnya dengan cara masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan KPK. Jadi 3 dan 2 kita kali, maka di ruas kiri 3-nya itu habis dikali dengan 3, maka akan tersisa 2 kali dalam kurung X tambah 2. Sedangkan di ruas kanan, 2-nya itu habis dikali dengan penyebutnya, maka tersisa 3 kali 2X tambah 4. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita kalikan masing-masing ke dalam 2 kali X tambah 2 kali 2, kemudian di samping kanan 3 kali 2X tambah 3 kali 4. Jadi 2X tambah 4 sama dengan 6X tambah 12. Ya. Nah, setelah bentuk seperti ini, barulah kita kerjakan seperti contoh sebelumnya. Yang di samping kiri kita fokuskan, kita hilangkan dulu positif 4, kita tambahkan dengan negatif 4. Setelah itu, maka sisa di samping kiri yaitu 2X, dan di samping kanan itu 12 kurang 4 menjadi 8. Ya. Setelah itu baru kita pindahkan atau kita hilangkan nilai 6X di samping kanan, agar dia hanya terfokus di kiri. Dengan cara kita tambahkan lawan dari 6X, yaitu negatif 6X. Maka di ruas kanan 6X-nya habis, tersisa 8. Dan di ruas kiri 2X dikurang 6X menghasilkan negatif 4X. Nah, setelah ini negatif 4X sama dengan 8, kita kali dengan lawan dari negatif 4, maka dia harus menghasilkan positif, kita kali dengan negatif 1/4. Masing-masing dikali negatif 1/4, maka di ruas kiri menjadi tersisa X, dan di ruas kanan positif 8 kali negatif 1/4 menjadi negatif 2. Jadi itulah cara penyelesaian dan contoh-contoh bagaimana kita bisa mencari nilai variabel dari persamaan linear satu variabel. Nilai variabel yang kita dapat itu bisa kita tulis dalam bentuk himpunan yang disebut dengan himpunan penyelesaian. Jadi untuk X sama dengan 3, kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaiannya dalam kurung tanda kurawal 3. X sama dengan 24, himpunan penyelesaiannya dalam kurung tanda kurawal 24. X sama dengan negatif 2, himpunan penyelesaiannya dalam kurung tanda kurawal negatif 2. Jadi nilai X yang memenuhi itu disebut dengan himpunan penyelesaian. Jadi di soal biasanya ditanya, himpunan penyelesaian, tentukan himpunan penyelesaian. Itu artinya tentukan nilai X yang memenuhi, sehingga persamaan ini menjadi kalimat yang benar. Kemudian, kita dapat menjumlahkan atau mengalikan persamaan linear satu variabel dengan bilangan apa saja yang sesuai, dengan syarat harus bilangan yang sama pada ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, seperti tadi sudah dicontohkan ya, di ruas kiri dan ruas kanan kita harus melakukan hal yang sama. Kalau kita tambahkan 4 di kiri, maka kita tambahkan juga 4 di kanan. Kalau kita kali dengan 3 di kiri, maka kita juga harus kali dengan 3 di kanan. Jadi, itulah cara metode menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari PLSP ini. Nah, selanjutnya kita masuk dengan pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PTLSV. Ini hampir sama dengan persamaan linear satu variabel, namun bedanya adalah pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang mempunyai hubungan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi ini yang dimaksud dengan pertidaksamaan. Jadi kita tidak memakai tanda sama dengan lagi, tapi kita memakai tanda kurang dari, atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Bentuknya seperti ini. AX tambah B kurang dari C. AX tambah B lebih dari C. Jadi A, B, dan C itu sembarang bilangan, sedangkan X itu variabelnya. Jadi contoh untuk pertidaksamaan linear satu variabel seperti ini. 2X tambah 5 kurang dari 4, 6X kurang 3 lebih dari sama dengan 7, X tambah 1 lebih dari 6. Contoh yang bukan PTLSV atau bukan pertidaksamaan linear satu variabel seperti ini. Di sini yang pertama 2X tambah 5Y kurang dari 4. Memang ada tanda kurang dari, tapi di sini variabelnya sudah 2, X dan Y. Sedangkan yang kita bahas di sini hanya satu variabel.
Kemudian yang kedua, 6x kuadrat kurang 3 lebih dari 7. Ini juga bukan, karena sudah ada pangkat 2 di situ. Kemudian yang terakhir, x tambah 1 sama dengan 6. Nah, ini juga bukan, karena apa? Karena dia memakai tanda sama dengan. Jadi, perhatikan bentuknya. PTLSP hanya memiliki satu variabel, memiliki tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak memiliki pangkat lebih dari 1. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, sama dengan persamaan yang tadi, kita mencari nilai pengganti variabel, tapi yang di sini kita mencarinya berupa interval. Jadi nilainya tidak tunggal, karena dia ada tanda kurang dari. Berarti ada beberapa bilangan yang kurang dari bilangan tersebut. Untuk interval sendiri, kita bisa menotasikannya dengan notasi interval pertidaksamaan. Untuk X kurang dari B lebih dari A, kita tulis dalam tanda kurung A, B dengan tanda kurung biasa. Sedangkan untuk X lebih dari sama dengan A kurang dari B, kita harus pakai tanda kurung siku. Kenapa? Karena ini memaksudkan bahwa nilai A itu termasuk ke dalam X. Jika X lebih dari A, maka A-nya tidak termasuk. Tapi kalau X-nya lebih dari sama dengan A, maka A-nya juga termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi kita pakai tanda kurung siku, menandakan itu A adalah bilangan yang merupakan anggota. Jadi notasinya juga bisa kalian lihat seperti ini. Untuk X lebih dari A, dinotasikan dalam tanda kurung A, tak hingga. Jadi dia akan lebih besar, semakin besar. Kalau X kurang dari A, maka dia mulai dari tak hingga, yang paling kecil, sampai di A. Untuk lebih jelas, ini kita menggunakan gambar penulisan himpunan dan dalam garis bilangan. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk menotasikan interval pertidaksamaan seperti ini. Nanti kita akan langsung coba di contoh soal. Namun sebelum kita memasuki contoh soal, ada aturan penting dalam pertidaksamaan yang harus kita ketahui. Tanda ketaksamaan akan berubah atau dibalik jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Tanda ketaksamaan itu kurang dari atau lebih dari. Misalnya dia kurang dari. Kalau kita kali dengan negatif, maka tanda kesaksamaannya akan berubah menjadi lebih dari. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya negatif 3x tambah 8 kurang dari 14. Untuk x bilangan bulat, nilai x yang memenuhi adalah dengan x bilangan bulat, jadi kita tahu anggota-anggotanya. Nah, sekarang kita cari tahu nilai x-nya berapa, intervalnya berapa. Kita singkirkan dulu yang pertama, positif 8. Dengan cara kita menghilangkannya menggunakan inverse dari positif 8, yaitu negatif 8. Sehingga yang di ruas kiri akan menjadi negatif 3x, dan di ruas kanan 14 kurang 8 menjadi 6. Nah, sampai di sini kita akan mengeliminasi negatif 3. Negatif 3-nya kita hilangkan dengan cara mengalihkan bilangan negatif 3 dengan lawan dari negatif 3 agar dia menjadi 1, kita kali dengan negatif lagi, supaya dia jadi positif x ya. Kita kali dengan negatif sepertiga. Jadi kita kali dengan negatif sepertiga supaya dia menjadi positif 1x. Maka negatif 3-nya habis, di ruas kiri tersisa x, dan di ruas kanan menjadi negatif 2. 6 bagi 3 menjadi 2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya x lebih dari negatif 2. Jadi dia mulai dari negatif 1, 0, 1, 2, dan sampai tak hingga. Jadi negatif 2-nya tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Yang termasuk hanyalah lebih dari negatif 2, itu yang termasuk. Nah, perhatikan di sini, tandanya berubah. Dari yang di atas soalnya kurang dari, dia menjadi lebih dari. Kenapa dia bisa berubah? Karena ketika kita kali dengan negatif, maka bilangannya akan otomatis bisa menjadi besar atau menjadi kecil. Kalau bilangannya positif, kita kali dengan negatif, dia akan menjadi kecil karena dia hasilnya menjadi negatif. Kalau bilangannya negatif, kita kali dengan negatif lagi, maka dia akan menjadi besar karena negatif dikali negatif menjadi positif. Jadi tandanya ini akan berubah jika kita kali dengan bilangan negatif. Hanya itu saja, untuk kali dengan positif tidak berubah, untuk dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan apa saja tidak berubah. Hanya jika kita kali dengan bilangan negatif, dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Jadi
Itu saja aturan untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk notasi interval, dari himpunan penyelesaiannya kita tulis dalam tanda kurung negatif 2, tak hingga. Dia mulai dari negatif 2 ke atas itu intervalnya untuk himpunan penyelesaian. Untuk lebih jelas, kita pakai contoh berikut ini. Misalnya, 2x kurang 5 lebih dari 11. X bilangan bulat, nilai X yang memenuhi adalah, nah di sini kita singkirkan dulu negatif 5, dengan cara kita tambahkan positif 5 di kiri dan kanan. Ingat ya, selalu kita tambahkan 2 di kiri dan kanan. Sehingga hasilnya 2x, di samping kiri tersisa 2x, di samping kanan tersisa 16. 11 tambah 5 jadi 16. Nah, sekarang kita hilangkan nilai 2, kita kali dengan lawan dari 2 yaitu 1/2. Kita kali dengan 1/2, maka di samping kiri akan tersisa x, dan di samping kanan 16 bagi 2 menjadi 8. Nah, di sini tandanya tidak berubah karena kita kali dengan positif. Jadi caranya masih simple, masih sederhana, langsung mendapatkan jawabannya. Nah, jadi nilai X di sini adalah intervalnya lebih dari 8. Jadi semua nilai yang lebih besar dari 8 itu jawabannya. 9, 10. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 9, 10, 11, 12 sampai tak hingga. Atau dengan notasi interval kita bisa tulis dalam kurung 9, tak hingga. Contoh berikut. Misalnya kita punya 5x tambah 8 kurang dari sama dengan 15 kurang 2x. Nah, di sini kita punya satu variabel tapi di dua sisi, di kiri dan kanan. Kita sederhanakan seperti tadi, kita selesaikan seperti tadi. Kita hilangkan dulu nilai positif 8 di ruas kiri dengan cara kita tambahkan lawannya negatif 8, sehingga di ruas kiri akan tersisa 5x, dan di ruas kanan 15 dikurang 8 jadi 7. Nah, sekarang kita akan menghilangkan nilai negatif 2x di samping kanan. Negatif 2x di samping kanan kita hilangkan dengan cara kita tambahkan lawan dari negatif 2x yaitu positif 2x. Sehingga di samping kanan 2x-nya hilang, di samping kiri dia jadi 5 tambah 2 jadi 7x. Jadi 7x kurang dari sama dengan 7. Nah, sekarang 7x ini kita buat menjadi x, menjadi 1x. Kita kali lawan dari 7 yaitu 1/7. Jadi kita kali 1/7, samping kiri tersisa x, di samping kanan 7 dibagi 7 atau dikali 1/7 dia jadi 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan 1. Kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Lihat di sini bahwa 1 termasuk sebagai anggota. Jadi intervalnya ini, notasi kita bisa tulis seperti ini. X kurang dari sama dengan 1. Jadi dia mulai dari 1, dan semakin kecil angkanya ke bawah, itulah interval untuk himpunan penyelesaiannya ya. Kita pakai tanda kurung siku. Nah, contoh yang lain, misalkan kita punya 2 kurang 4x lebih besar sama dengan 10. Untuk x bilangan bulat, nilai x yang memenuhi adalah, seperti tadi kita selesaikan dulu, kita singkirkan dulu bilangan positif 2. Positif 2 di samping kiri kita tambahkan dengan negatif 2. Sehingga di samping kiri akan tersisa negatif 4x, karena 2-nya habis. Dan di samping kanan menjadi 8, 10 kurang 2. Nah, sekarang nilai negatif 4 kita hilangkan, kita kali dengan lawan dari negatif 4 adalah negatif 1/4. Kita kali. Nah, di sini kita kali dengan negatif. Ingat ya, ketika kali dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi, hasilnya di sini di ruas kiri, negatif 4x dikali negatif 1/4, menghasilkan x positif, kurang dari 8 kali negatif 1/4, dia jadi negatif 2. Nah, jadi hasilnya x kurang dari sama dengan negatif 2. Himpunan penyelesaiannya mulai dari negatif 2, turun-turun ke bawah sampai tak hingga, karena dia kurang dari ya. Tapi negatif 2 juga termasuk, karena di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Dan untuk intervalnya kita bisa notasikan seperti ini, dalam tanda kurung
biasa, dan tanda kurung siku. Negatif 2 ada termasuk di dalamnya. Cara menyelesaikannya seperti itu ya. Kita bisa menambahkan bilangan apa saja di ruas kiri dan ruas kanan dengan syarat kedua bilangan itu sama, atau kita bisa kali dengan apa saja. Tapi ingat, untuk dikali dengan bilangan negatif, tandanya akan berubah. Dari lebih dari, dia akan menjadi kurang dari. Seperti itulah cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan di sini kita telah mempelajari 3 hal. Nah, coba kalian jawab di kolom komentar tentang pertanyaan berikut ini.